Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan judul Ampunilah maka kamu akan diampuni. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanya apabila kita mengampuni orang-orang lain. Kasih Tuhanlah yang menarik kita kepadanya, dan kasih itu tidak dapat menjamah hati kita tanpa menciptakan kasih untuk saudara-saudara kita. Dia yang tidak diampuni memutuskan saluran satu-satunya yang melaluinya saja ia dapat menerima kemurahan hati dari Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa kecuali orang-orang yang telah menyakiti kita mengakui kesalahan, kita dibenarkan tidak memberi pengampunan kepada mereka. Sudah pasti peranan mereka lah untuk merendahkan hati dengan pertobatan dan pengakuan. Tetapi kita harus mempunyai roh belas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka atau tidak? Betapapun sakitnya kesalahan-kesalahan itu telah melukai kita, kita tidak boleh menyimpan keluhan kita dan simpati kepada diri kita atas luka-luka hati kita. Tetapi apabila kita berharap untuk diampuni atas kejahatan kita terhadap Allah, kita harus mengampuni semua orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Tetapi pengampunan mempunyai arti yang lebih luas daripada yang diperkirakan banyak orang. Ketika Allah memberi janji bahwa Dia akan banyak mengampuni, Dia ditambahkan seolah-olah arti dari janji itu melebihi segala yang dapat kita pahami. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Pengampunan Allah tidak semata-mata suatu tindakan yang berkaitan dengan pengadilan yang olehnya Dia membebaskan kita dari penghukuman. Itu bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga pengeluaran dari dosa. Adalah luapan kasih yang menebus dan mengubah hati. Allah di dalam Kristus memberikan dirinya untuk dosa-dosa kita. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 128 dan 130. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, berkat,
dan kebenaran yang sangat hakiki bagi kehidupan kami. Lebih khusus memberikan pengajaran kepada kami. Yesus mengajarkan bahwa kita dapat menerima pengampunan dari Allah hanyalah apabila kita mengampuni orang-orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, bahkan mahasiswa dan para dosen. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar setiap hari mereka juga mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka selalu. Dan kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Biarlah hikmat dan roh dedikasi sorga akan selalu menjadi milik dan bagian di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia dan juga pembina rumah sakit, para tukang material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat pengetahuan sorga mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Lebih daripada itu, kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kiranya roh dedikasi daripada sorga terus mengalir dalam kehidupan pelayanannya setiap saat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.